Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam KAP Devotion. Pada kesempatan kali ini KAP Devotion dengan tema kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman pada hari ini, mari kita satu dalam doa dulu. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh ada semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, berikan setiap kami urapan-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya tahu dan mengerti, tapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi juga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu yang tiada batasnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa setiap peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu dicatat bukan karena iseng untuk menuin Alkitab, bukan Bapak Ibu, tapi ada satu nilai, value yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan di dalam hidup kita. Nah, kita belajar dari 3 tokoh yang ada di Alkitab seputar tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu Yudas Iskariot. Semua pasti tahu Yudas Iskariot Bapak Ibu ya. Yudas Iskariot ini termasuk salah satu tokoh yang paling kontroversial di dalam Perjanjian Baru. Kenapa? Karena dia ini istimewa loh Bapak Ibu, jabatannya rasul. Bahkan dia kemana-mana selalu ikut dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang terjadi? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan apa Bapak Ibu? Dengan cara menjual 30 uang perak. Nah, kenapa saya bagikan ini tokoh yang pertama ini Bapak Ibu, supaya kita belajar Bapak Ibu. Padahal Alkitab mencatat dengan jelas Bapak Ibu, kalau Yudas itu dipilih dengan Yesus Bapak Ibu. Ayatnya ada di dalam ini Bapak Ibu ya. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Saya bacakan Bapak Ibu. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, satu kali gini Bapak Ibu, ada seorang teman yang tanya sama saya gitu. Pertanyaan sangat amat sulit dijawab Bapak Ibu. Jadi dia tanya gini Bapak Ibu, "Pak, saya boleh tanya?" Saya katakan ya boleh. Di Alkitab kan jelas sekali ya Pak, dicatat kalau Yesus yang memilih Yudas. Nah, pertanyaannya gini Pak, mengapa kok Yesus memilih Yudas? Padahal Yesus tahu nih kalau bakal dikhianati sama Yudas. Andai kata kalau Yesus tidak memilih Yudas, kan tidak mungkin Yesus disalibkan. Bagaimana Pak menurut Bapak? Itu pertanyaan sangat serius sekali Bapak Ibu. Saya pikir, saya juga bingung gitu Bapak Ibu ya. Lalu saya berdoa dalam hati saya, Roh Kudus kasih saya hikmat Bapak Ibu. Nah, jawabannya seperti saya jelaskan sama teman saya. Ini pertanyaan ini nilainya sama dengan 2 pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama saya kembalikan lagi ke teman saya. Saya katakan sama dia, saya tanya sama dia lagi Bapak Ibu ya. Pada waktu awal penciptaan manusia, lah menurut kamu, apakah Tuhan tahu kalau akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa? Pasti Tuhan tahu ya Bapak Ibu ya, karena Tuhan Maha tahu Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Tuhan tahu kalau manusia yang diciptakannya bakal jatuh dan dosa, pasti tahu. Tapi kenapa Tuhan masih menciptakan manusia? Pertanyaan yang sama juga Bapak Ibu buat Bapak Ibu, tapi lebih spesifiknya ke ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, mengapa kok masih mau melahirkan anak? Padahal kita tahu kalau suatu saat anak kita pasti menyakiti kita. Tidak mungkin semua anak nggak menyakiti kita Bapak Ibu. Kita lihat bahkan kalau di media sosial, bahkan televisi Bapak Ibu ya, ada anak yang bahkan menyakiti, membuat malu nama orang tuanya, narkoba, membunuh, sampai akhirnya masuk ke dalam kriminalitas. Itu kan jelas menyakiti hati orang tuanya. Tapi pertanyaan saya juga yang saya berikan kepada teman saya yang tadi bertanya, mengapa kok sampai ibu-ibu tetap mau melahirkan anak itu? Nah, satu jawabannya ibu-ibu. Jadi saya katakan sama teman saya, ibu-ibu masih mau melahirkan karena adanya kasih. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Perhatikan Bapak Ibu ya, kasih Allah. Jadi kasih menutupi segalanya Bapak Ibu. Nah, begitu juga waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengasihi manusia.
Makanya itu Bapak Ibu, kita diciptakan sesuai seturut segambar dengan rupa Allah. Ciptaan yang lain tidak Bapak Ibu, cuman manusia. Karena Allah begitu mengasihi manusia, biarpun Tuhan tahu kalau akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, ada tetapinya Bapak Ibu. Di dalam kasih itu pasti ada namanya peringatan. Tuhan sudah memperingati manusia. Sejak dari awal kejadian Bapak Ibu dicatat dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan sudah memperingati manusia, memperingatkan, mengingatkan Bapak Ibu di tepatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan sama Tuhan apa? Semua tanaman ini boleh kamu makan pohonnya ini. Tapi kecuali satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Tuhan sudah mengingatkan manusia. Pilihannya kepada kita sendiri Bapak Ibu. Begitu juga Tuhan Yesus sudah mengingatkan Yudas. Ada ayatnya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 27, saya bacakan Bapak Ibu ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus sudah memperingati Yudas. Tapi kembali lagi pilihan kepada manusia itu sendiri Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari dari Yudas ini? Satu nilai yang penting, value yang penting. Apa? Jangan pernah tukarkan hal yang sifatnya yang berharga dengan hal yang sifatnya dengan sementara. Jadi Yudas membuang imannya padahal dia tahu ajarannya Yesus, tapi diganti dengan uang. Terbukti Bapak Ibu ya, dia menjual Yesus dengan 30 uang perak. Sebelumnya juga itu Bapak Ibu, dia ternyata sudah mencuri uang. Alkitab mencatat Bapak Ibu, di dalam Matius 12, di sana dikisahkan Bapak Ibu ya, ada Maria Magdalena yang memberikan minyak narwastu kepada Tuhan, lalu minyak itu untuk disekakan kepada kaki Tuhan Yesus dengan menggunakan rambutnya dia. Tapi Yudas ngomong ya Bapak Ibu ya, ini pemborosan, uang segini harusnya dipakai untuk orang-orang miskin. Tapi di dalam Matius 12 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam tas yang dipegangnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi uang bisa melupakan segalanya Bapak Ibu. Jadi nilai yang pertama yang kita bisa ambil Bapak Ibu, jangan pernah tukar imanmu dengan hal yang sementara. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua kita belajar dari tokoh lagi Bapak Ibu, yaitu tokoh Maria Magdalena Bapak Ibu. Kenapa saya katakan Maria Magdalena? Ini tokoh yang spesial Bapak Ibu. Maria Magdalena ini orang yang setia. Bahkan Alkitab mencatat Bapak Ibu, di dalam pelayanannya mengikuti Yesus Bapak Ibu. Di dalam, nanti Bapak Ibu bisa baca Bapak Ibu, di dalam Markus 15 ayat 40 sampai 41, di sana jelas sekali dikatakan Bapak Ibu ya bahwa Maria Magdalena ini ikut kemana Yesus pelayanan. Bahkan sampai Yesus disalib pun ada di sana Maria Magdalena Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 19 ayat 25 dicatat di sana Bapak Ibu ya. Bahkan nih Bapak Ibu, Maria Magdalena orang yang pertama kali mengetahui kebangkitan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 1 saya bacakan Bapak Ibu ya, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi kita lihat apa yang nilai yang bisa kita pelajari dari Maria Magdalena. Maria Magdalena tipe orang yang setia. Kalau kita setia sama Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak akan melupakan kita. Ada satu orang juga yang tanya kepada saya Bapak Ibu, Pak, kalau nama-namanya orang-orang penting kan dicatat di dalam Alkitab. Semua dicatat. Kalau kita bagaimana Pak? Apa yang kita dapat kalau kita setia sama Tuhan? Jawabannya saya katakan kepada teman saya yang tanya. Satu Bapak Ibu, di dalam Wahyu 3 ayat 5, di sana dengan jelas dikatakan Bapak Ibu, Alkitab mencatat, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Jadi ketika kita setia, upah kita nanti, nama kita tercatat di dalam kehidupan. Nah sekarang kita kembali lagi Bapak Ibu, masing-masing kita diingatkan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini. Biar kita apa? Yang diingatkan dua hal ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, jangan pernah tukarkan imanmu dengan hal-hal yang sementara Bapak Ibu. Yang kedua, kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita.
Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Materaikan firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar ini ya Tuhan. Biarlah melalui kematian dan kebangkitan-Mu ini ya Tuhan, hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak menggantikan iman kami ini dengan hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan kami mau belajar setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami setiap hari, semakin berkenan di hadapan-Mu. Dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.